Lulus kuliah 4 tahun itu biasa, tepat waktu sesuai rencana. Tapi lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun, itu bukan hanya soal cepat, tapi juga soal cerdas membaca arah. Bukan tentang siapa yang paling duluan mencapai garis akhir, tapi tentang siapa yang tahu betul bagaimana langkah harus diukir. Di tengah tumpukan tugas, jadwal padat dan tekanan ekspektasi, mereka milih jalan yang tak banyak dilalui, mendahului waktu tapi tak melupakan proses. Hari ini kita dengarkan cerita dari mereka yang menaklukkan waktu, yang menyusun strategi sejak dari awal, dan mereka yang membuktikan bahwa disiplin dan tekad bisa mencapai garis finish yang absah. Ini bukan sekedar kisah lulus yang cepat, tapi tentang keberanian mengambil pilihan yang tepat. Selamat datang di LP2M Spotlight, Sarjana 3,5 tahun bersama saya, Kafkafah Alfinuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kini telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Fatihah Rizkiah SPD, Hai. Mbak Fatih Oktavianingsih SOS, Halo semuanya. dan juga Mbak Fionita Sakinah SH. Halo. 3 sosok inspiratif yang berhasil menyelesaikan studi sarjana mereka dalam hanya waktu 3,5 tahun. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perbincangan ini dengan pertanyaan pertama. Mbak Kia, apa sih motivasi utama Mbak Kia pengen cepat lulus 3,5 tahun? Oke, motivasi pertama yaitu ketika kita sudah bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan cepat dan juga dengan tepat, itu jangan halnya kita berpikir kita mau apa untuk kedepannya, akan tapi ketika kita sudah achieve sesuatu dengan cepat dan juga tepat, efisiensi juga kita juga dapat ya, itu kita merupakan apresiasi terbesar yang ada di dalam diri kita pribadi. Seperti itu, karena sama halnya ketika kita sudah melakukan semuanya dengan baik dan juga benar, insya Allah kedepannya itu akan datang suatu saat nanti yang juga lebih tepat dan benar juga gitu. Oke, ternyata motivasi itu adalah titik tolak ya. Iya. Tapi setiap tekad butuh peta, karena tanpa arah semangat bisa hilang arah. Nah, lalu apakah perencanaan juga menjadi kunci? Jadi Mbak Kia bikin perencanaan khusus nggak selama kuliah? Yang pastinya jangankan hanya di pengerjakan skripsi aja ya. Waktu mulai maba saja saya pun juga membuat suatu perencanaan saya mau menjadi mahasiswa yang seperti apa. Hingga akhirnya semua itu alhamdulillah bisa tertata dengan rapi, hingga akhirnya ditutup dengan 3,5 tahun. Kali ini ada yang namanya perencanaan pengerjakan skripsi. Gitu ya. Jadi yang pastinya saya juga menyusun yang namanya perencanaan. Pertama, teman-teman juga harus tahu metode penelitian apa yang akan digunakan, dengan teknik pengumpulan data yang seperti apa yang selaras dengan metode penelitian itu. Nah, kebetulan waktu itu saya di metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Seketika kita sudah melakukan observasi, kebetulan saya satu variabel X, satu variabel Y, dan 2 objek. Nah, observasinya kan di 2 objek ini ya. Setelah kita sudah observasi, langkah yang kedua adalah wawancara. Nah, untuk yang paling penting ini adalah wawancara. Kenapa? Karena dari wawancara inilah yang untuk nantinya mengedepankan hasil dari kepenulisan skripsi kita, bagaimana dia tidak stuck atau blunder pembahasannya di situ-situ aja. Nah, wawancara ini yang paling penting, kita harus buat yang namanya belangko wawancara. Pertama kita harus bikin dulu belangko wawancaranya. Biar apa? Biar kita tahu isi dari kepenulisan kita itu apa. Nah, yang pertama dari belangko wawancara itu tadi bisa diambil dari rumusan masalah. Nah, tentukan rumusan masalah terlebih dahulu yang mana dipastikan sudah ada di objek penelitian. Nah, dari rumusan masalah itu katakanlah ada 4 rumusan masalah. Dari satu rumusan masalah itu bisa dipecah menjadi indikator. Dari rumusan masalah itu bisa dipecah jadi indikator. Satu rumusan masalah nih, katakanlah rumusan masalah A itu bisa dipecah jadi 3 indikator, ya kan? Dari 3 indikator itu tadi nanti dipecah lagi jadi subindikator. Nah, dari subindikator inilah nantinya akan menjadi beberapa pertanyaan gitu.
Jadi itu yang saya lakukan ketika akan melakukan penelitian, harus membuat belangko pertanyaan terlebih dahulu. Harus menjabarkan seluruh pertanyaan yang ada. Biar apa? Biar kita menulisnya itu tidak stuck di situ-situ aja. Nah, yang terpenting lagi adalah pastikan data yang teman-teman mau minta itu ada. Karena kalau tidak didukung dengan data juga sulit juga. Kan yang namanya juga penelitian. Selain problem masalah juga harus difikskan, juga harus ada yang namanya data juga harus akurat. Kan gitu ya. Habis itu yang terakhir adalah dokumentasi. Jangan lupa setiap momen didokumentasikan. Dan yang terakhir adalah kerjakan. Gitu. Selain itu dikerjakan, sudah ada planning yang bagus, dan juga sertakan ada yang namanya timeline atau batasan waktu. Sebuah perencanaan itu tidak akan terlaksana dengan baik dan juga selesai dengan tepat waktu kalau kita tidak membuat yang namanya timeline atau batasan waktu. Dari timeline itu sendiri, alhamdulillah 1 Oktober outline saya ACC, 20 November bisa sempro, 31 Desember alhamdulillah bisa sidang skripsi, 1 Februari 2025 kemarin alhamdulillah bisa wisuda. Nah, itu semua alhamdulillah berkat apa? Ya berkat dari planning itu sendiri. Yang mana ini adalah satu kunci di balik saya mengerjakan itu semua ya. Jadi waktu saya mengerjakan proposal skripsi, masih bab 1, 2, 3 masih mengerjakan proposal skripsi itu 80% data dan juga wawancara itu sudah saya pegang. Ya, itu adalah kuncinya. Jadi yang tidak bisa dibeli adalah waktu. Jangan sampai dengan kita menunggu itu tadi, menunggu data-data dari audiensinya, itu membuat kita molor waktu. Jangan sampai. Jadi waktu kita buat proposal ya, proposal skripsi yang mana itu masih pengantar menuju ke skripsinya, ke penulisan skripsinya, itu harus juga minta data-data yang akan kita minta. Oleh karena itu di awal tadi belangko wawancara itu sangat penting. Jadi waktu setelah wawancara, Pak saya minta data A, B, C, D, ada nggak? Nah, sembari saya mengerjakan 1, 2, 3 itu tadi, bab 1, 2, 3, data itu sudah ada. Sisanya di bab 4 tinggal melengkapi 20% lagi data yang belum saya dapatkan. Gitu rumusnya. Masya Allah sekali ya Mbak Kia ini. Baik, perencanaan yang matang itu memang penting. Tapi ya manusia tetap manusia ya. Yeah. Terkadang ada rasa malas, rasa ingin menyerah, ataupun ingin santai seperti yang lainnya. Nah, pernah nggak sih Mbak Kia merasakan hal itu? Kalau kita berbicara tentang kita ingin santai atau tetap pada proses kita sendiri, saya lebih memilih untuk tetap pada proses saya sendiri. Karena mau sesantai apapun kita juga pasti akan melewati hal itu. Yang membedakan adalah satu, waktu. Seketika kita sudah bisa menyelesaikan itu tepat waktu, insya Allah kita juga bisa menuju satu langkah lebih baik daripada teman-teman kita. Tunda kesenangan terlebih dahulu, maka kita juga akan menuai apa yang dari kita tuai. Gitu. Tapi Mbak Kia pernah merasa ragu nggak untuk mengambil langkah itu? Tidak pernah. Karena prinsip saya, seketika kita juga bisa mengambil itu dengan cepat, menyelesaikan dengan baik, kita juga akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa lagi di depannya. Oke, baik Mbak Kia, terima kasih. Pemirsa, mengelola keraguan itu memang membutuhkan kendali. Dan kendali seringkali dimulai dari bagaimana kita mengatur waktu. Maka pertanyaannya, bagaimana cara membagi waktu di tengah kesibukan? Nah, kita beralih ke Mbak Vio. Mbak Vio, gimana sih caranya Mbak Vio untuk mengatur waktu di tengah-tengah kesibukan tugas, organisasi, ataupun kerja part-time? Oke, berarti ini konteksnya saat saya waktu produktifnya ya, antara kuliah, kemudian organisasi, dan mungkin kerja part-time. Tapi kebetulan selama kuliah saya nggak pernah ambil kerja part-time, cuma di semester 3 atau 4 kalau nggak salah, saya pernah ambil internship, di mana itu di salah satu lembaga pendidikan di Sidoarjo selama 7 bulan, yang memang menurut saya cukup kewalahan ya saat itu, karena antara membagi kuliah, apalagi presentasi banyak, kemudian jurnal, kita tahu sendiri kan ya. Cara saya untuk mengatur waktu itu semua adalah saya pasti membuat list sesuai dengan skala prioritas. Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya Eisenhower Matrix. Jadi di situ saya membuat tugas-tugas itu berdasarkan
Eisenhower Matrix tadi ada 4 kategori, yaitu mana tugas yang penting dan mendesak, kemudian mana tugas yang penting tapi tidak mendesak, kemudian mana yang tidak penting tapi mendesak dan tidak penting dan juga tidak mendesak. Jadi saya urutkan berdasarkan itu, sehingga nanti saya nggak kewalahan sendiri, saya bisa mengerjakan semuanya dengan sesuai rencana timeline saya. Misalkan ya, besok banget nih saya presentasi pertama gitu, kelompok pertama. Ya yang saya dahulukan tugas itu. Tugas itu ada di list pertama saya siapkan semua materinya, kemudian saya juga belajar untuk mempresentasikannya. Kalau udah clear, baru untuk menyelesaikan tugas yang selanjutnya. Misalkan menyiapkan bahan untuk rapat organisasi gitu. Atau misalkan kalau saya dan teman-teman ini kan juga salah satu dari tim media LP2M ya. Jadi kalau misalkan lagi banyak konten nih, banyak acara gitu di LP2M, banyak tumpukan editing kan. Jadi setelah mungkin ngerjain tugas kuliah, terus yang kedua membagi tugas teman-teman tim media konten kreator, kemudian juga oke, besok aku harus nyelesain editing yang ini, oke aku besok mau bagi tugas sama teman-teman gini gitu. Kalau sudah ya kita lanjut ke tugas yang bisa ketigakan gitu, misalkan mengerjakan tugas internship waktu itu mungkin. Ya saya waktu itu ya sempet juga sih kayak double misalkan lagi kuliah ya. Teman-teman presentasi kadang curi-curi waktu buat ngerjain internship itu juga pernah, tapi saya sebenarnya bukan orang yang multitasking, agak kesulitan juga. Jadi tadi pentingnya untuk membuat list-listan sesuai dengan skala prioritas, tergantung pada prioritas dan urgensi, dan bahkan bisa dibilang tergantung saya di situ perannya sebagai apa. Misalkan kuliah prioritas, kemudian ada organisasi nih, beberapa organisasi dan kegiatan luar. Ya tergantung di situ saya berperan sebagai apa. Misalkan ketua, itu yang saya dahulukan, saya bereskan dahulu, membagi tugas teman-teman, membriefing, baru saya pindah ke setelahnya dan setelahnya, seperti itu. Pembagian waktu itu memang krusial ya. Iya. Nah, tapi waktu itu tak akan berarti kalau nggak punya strategi belajar yang tepat. Nah, metode pembelajaran Mbak Vio yang Mbak Vio pakai, yang menurut Mbak Vio itu paling efektif itu apa sih? Yang kayak gimana? Metode belajar mungkin misalkan saat mau ujian gitu ya, ujian mata kuliah, atau misalkan saat belajar untuk skripsi gitu misalkan. Kalau saya sendiri sih, kalau versi saya ya, saya itu selalu mementingkan mencatat gitu. Karena kayak kita pernah dengar hadis, Qayyidul ilma bil kitabah, jadi jagalah ilmu itu dengan mencatat gitu. Betul. Apapun yang terjadi, pokoknya saat kuliah itu mau nggak mau saya harus catat apapun itu. Apalagi dari pembahasan dosen, itu yang paling penting menurut saya. Misalkan kalau teman-teman presentasi, kita bisa baca lagi kan setelah pulang kuliah itu makalahnya kita bisa baca lagi. Kalau apa yang dibahas sama dosen itu kan daging semua ya. Jadi mau nggak mau harus catat apapun itu yang dapat. Dan pokoknya saat ujian saya harus meng-cross check apakah catatan saya ini udah lengkap gitu setiap pertemuan. Kalau misalkan ada satu pertemuan yang saya nggak punya catatannya, saya pasti minta teman-teman, karena ya pasti teman-teman adalah 1-2 hal yang diomongin dosen terus dicatat. Kalau sudah catatan itu sudah clear, saya mereview lagi catatan itu, saya baca lagi dan mungkin menghafal istilah-istilah yang penting untuk dihafal gitu sih biasanya. Mereview lagi, baca lagi, hafal istilah-istilah penting. Kalau udah, saya biasanya pakai teknik yang namanya Feynman teknik. Itu biasanya menjelaskan kembali apa yang sudah dipahami dari apa yang kita pelajari gitu. Biasanya sih agak ganggu sih, tapi kalau versi saya ini paling efektif. Di rumah itu saya sering ngomong-ngomong sendiri. Habis belajar, review, udah ngomong sendiri aja. Boleh sih sebenarnya kalau mau ngejelasin lagi ke saudara, misalkan punya adik atau punya kakak atau bahkan orang tua. Tapi kalau mereka punya kesibukan sendiri, ya kita ngomong sendiri aja juga. Bisa melatih public speaking juga kan. Kita ngomong sendiri, ngomongin lagi apa yang tadi sudah kita pelajari. Kalau ada yang lupa sedikit, ya kita tinggal buka lagi materi catatan kita. Dan yang nggak kalah penting, yang paling efektif metode belajar yaitu nggak lupa jeda untuk istirahat. Karena kalau keseringan belajar terus nggak ada jeda istirahat itu kan pusing ya, kayak capek juga ya. Jadi mungkin kalau diusahakan setiap per 30 menit atau berapapun terserah, kita usahakan untuk 5 menit kita rehat. Cuma ya kalau bisa hindari HP. Biasanya kalau saya belajar itu HP saya taruh di bawah bantal gitu. Tapi kadang-kadang kecolongan juga sih, kita ambil juga gitu. Jadi itu sih, tetap ada istirahat biar otak kita itu fresh gitu. Metode pembelajaran yang tepat itu kan bisa mempercepat pemahaman kita gitu kan ya. Betul. Nah, tapi
mempercepat lulus itu kan juga butuh langkah ekstra. Nah, apakah Mbak Vio ini mengambil SKS tambahan untuk mempercepat kelulusannya? Oke, terkait dengan mengambil SKS yang lebih banyak di satu semester gitu enggak sih. Aku nggak pernah ambil SKS lebih banyak di satu semester. Cuma ya tadi dalam prosesnya ada ngebut-ngebutnya gitu. Jadi nggak pernah ambil SKS lebih banyak. Oke, terima kasih Mbak Vio. Pemirsa, akademik bukan satu-satunya dunia di kampus. Ada dinamika organisasi, pertemanan, bahkan kepemimpinan. Nah, kita beralih ke Mbak Fatih. Nah, Mbak Fatih seperti yang kita ketahui, Mbak Fatih ini sangat aktif ya dalam organisasi. Nah, gimana sih caranya Mbak Fatih itu menyeimbangkan antara sosial dan juga dunia akademik? Oke, menarik ya teman-teman terkait akademik dan juga organisasi. Tapi saya rasa teman saya berdua ini juga aktif gitu organisasi ya. Oke, kalau kita kembali ke background saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ini yang selalu saya sampaikan bahwa Pak Dekan dan Pak Wadek, Pak Syaiful Bahar selalu bilang harus ada 3 kaki di FISIP, akademis, aktivis, dan juga spiritualis. Maka haram kemudian hukumnya ketika kita sudah mendapatkan privilege menjadi mahasiswa, kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk selalu bertumbuh dan berbunga. Sependeknya seperti itu. Sependek ingatan saya, kalau di dalam perkuliahan dari mahasiswa baru itu ada 25 plus organisasi yang saya ikuti. Baik itu di internal kampus, eksternal kampus, ataupun skala provinsi ataupun nasional begitu. Dan dari sana jabatan-jabatannya juga banyak sih, ada yang ketua bidang, ketua umum, ataupun manajer dan lain sebagainya. Cara menyeimbangkannya seperti apa? Karena kita sadar ya bahwa ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita begitu untuk selalu bermanfaat, bertumbuh. Cara menyeimbangkannya adalah dengan menyadari bahwa kita ini diberikan Tuhan keberkahan untuk bertumbuh di dunia perkuliahan. Kalau katanya Sultan Syahrir, kan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. So, menyeimbangkannya adalah dengan menyadari itu. Tetap apa yang tadi sampaikan oleh Mbak Vio, ada skala prioritasnya. Meskipun organisasinya ada A sampai Z, tapi akademiknya juga harus balance di sana. Gitu. Jadi, tentukan skala prioritasnya, mana yang lebih penting duluan, itu ada yang nomor 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sehingga ketika skala prioritas itu sudah tertata dengan baik, maka akan seimbang antara akademis dan juga organisasinya gitu. Terus ada satu lagi sih, biasanya ya banyak orang yang bilang kalau misalkan kupu-kupu itu bagus, kuliah pulang, ya bagus aja kalau misalkan kamu punya kegiatan di luar kerja atau yang lainnya. Tapi sayang juga kalau kemudian kamu sudah menjadi mahasiswa begitu, sudah kerja dan lain sebagainya, tapi kamu tidak pernah mencicipi asam manis garamnya yang ada di perkuliahan gitu kan. Gitu. Jadi selalu ambil peran. Dan satu hal sih yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat LP2M adalah ayo sama-sama jadikan diri kita ini peran utama. Jangan ragu untuk mengambil posisi sebagai ketua. Entah itu ketua bidang, ketua umum ataupun yang lainnya. Karena ngapain kita nambahin personal branding orang, mending kita nambahin personal branding kita sendiri dari sana. Itu motivasinya. Oke, terima kasih Mbak Fatih. Tapi di balik kesibukan dan target kan pasti juga ada cerita. Mungkin ya cerita tentang teman, tawa, ataupun waktu yang tak akan kembali. Nah, apa sih momen paling berkesan Mbak Fatih selama kuliah ini? Kalau ditanya momen berkesan, saya rasa banyak ya. Gitu. Itu 3,5 tahun itu nggak 1-2 hari gitu. Kalau ditanya, tapi mungkin ada 2 hal sih, ada 2 poin yang menurut saya sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat membuat saya berproses sejauh ini. Yang pertama adalah bagaimana dinamika saya ketika bersama teman-teman gerakan begitu. Gerakan apapun itu ya yang ada di dalam kampus. Karena saya sadar bahwa ketika saya diskusi bersama teman-teman dari pagi, dari jam 6 sampai subuh untuk merancang program, merancang ini itu dan kemudian berdiskusi tentang teori dan lain sebagainya, itu sangat-sangat terasa ketika kemudian saya bawa ke bangku kampus dalam artian di dalam kelas. Jadi kalau banyak orang berkata, ngapain sih ngopi sampai malam, ngopi sampai pagi, ngobrol sana sini sampai pagi gitu. Kalau kemudian kamu tidak memanfaatkannya untuk menunjang perkuliahanmu, itu percuma. Tapi kalau kemudian kamu memakainya untuk
suatu diskusi di kelas, topik diskusi, teorinya apa, seperti ini, seperti itu, secara tidak langsung itu akan menambah nilai akademik kamu. Secara tidak langsung dosen juga akan, wah, nih anak keren nih, dia bisa paham gitu hal-hal yang memang sebelumnya belum dipahami oleh teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin masalah KKN kali ya gitu ya, karena kan bangsa ini besar karena pemuda gitu. Soekarno juga pernah bilang bahwa beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia, anjay. Tapi sebenarnya dari 10 pemuda itu tadi, pemuda-pemuda itu tadi, dari banyaknya program yang ada di kuliah kerja nyata begitu, ketika kita berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan pemuda, kemudian duduk di sana, tidur bersama warga, rasanya itu adalah sesuatu yang paling menarik dan juga paling membuat kita paham begitu dinamika sosial itu seperti apa. Karena kalau kita hanya berdiam diri di kampus tanpa melihat dunia sosial kita seperti apa, ya percuma gitu loh. Karena ada kata-kata kan kalau mahasiswa ini adalah agent of change, agent of control, and also agent of knowledge. Jadi 3 hal itu yang akhirnya membuat saya paham bahwa kesempatan ini tidak terulang 2 kali atau bahkan 3 kali. Jadi ya ayo sama-sama kita cari choice yang paling bagus supaya konsekuensinya juga bagus gitu loh. Gitu. Oke. Tapi di balik pencapaian pasti ada tantangan kan ya? Pasti. Iya, dan juga di setiap jalan yang cepat itu juga pasti ada tantangan. Betul. Nah, tantangan terbesar apa sih yang pernah Mbak Fathi alami ketika mempercepat kelulusan ini? Oke, 3,5 tahun itu cepat ya? Sebenarnya saya tidak punya kendala berarti ya daripada perkuliahan itu sendiri. Karena semuanya sudah di-set dari awal. Just do it aja apa yang memang ada di pikiran saya. Tapi saya rasa yang mungkin semua orang, bahkan teman-teman Gen Z dan mahasiswa rasakan adalah rasa untuk meredakan ego sendiri dan meredakan gengsi sendiri dan meredakan apa yang ada di pikiran sendiri. Itu tantangan terbesarnya. Karena ketika ego kita sudah tidak terkontrol, malesnya kita nggak terkontrol, itu ya, untuk ngerjain skripsi misalkan, karena skripsi itu juga susah gampang. Kalau kita fokus, kita berani untuk maju ke dospem, ya selesai. Tapi kalau misalkan kita takut dimarahin dosen, misalkan takut diskusi dan lain sebagainya, itu juga akan memperlambat daripada prosesnya kita di dalam pengerjaan skripsi. Lalu kalau kemudian kita berbicara tentang 3,5 tahun ya, bukan skripsinya, yaitu tadi terkait balancingnya. Karena kan kalau kita bicara tentang akademis aktivis spiritualis begitu, akademik kita harus 4.00, aktivis kita juga harus 4.00, kan susah ya. Tapi setidaknya kita punya targetnya, misalkan summa cum laude atau maksima cum laude, sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu bisa berdampak banyak kepada kita gitu. Yang penting sadar bahwa kita ini manusia, kita ini punya proses, dan ada orang tua di rumah yang harus dibanggakan. Jadi percaya aja sama diri kamu, apa yang ada di pikiran kamu lakuin aja, just do it, that's all. Tapi selama perjalanan itu Mbak Fathi pernah nggak ngerasa kayak stres atau lelah gitu? Dan coba dikasih tips gimana cara bangkit dari rasa itu, stres lelah. Stres, saya throwback ya. Saya throwback gitu. Jadi dari zaman saya kecil dulu, setiap kali saya naik ke tingkatan selanjutnya, misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMK, SMK ke kuliah, itu pasti saya stres. Karena saya bingung dapat uangnya dari mana untuk pendidikan gitu kan. Gimana caranya saya pergi ke Surabaya dan lain sebagainya dan seterusnya. Stres itu pasti ada. Lalu ketika pengerjaan skripsi juga stresnya juga lumayan ya Bun ya. Bahkan kan kalau kita lihat berita banyak yang bunuh diri dan lain sebagainya gitu kan. Cara meredakan stresnya saya lebih kayak menerima sih. Jadi gini, setiap energi ini kan dari semesta ya, dari Tuhannya kita begitu. Energi yang kemudian kita labelin positif atau energi yang kemudian kita label sebagai energi negatif. Energi yang kita label sebagai bahagia atau justru suka ataupun duka ya gitu. Kalau kemudian kita menerima semua energi itu, maka secara tidak langsung diri kita ini, badan kita ini akan meresponnya dengan baik. Tapi kalau kemudian kita sudah menolak energi itu, maka secara tidak langsung badan kita juga akan merasa capek dengan hal itu. Nah, capek itu juga label.
label daripada energi negatif yang kita buat sendiri. Karena kan sejatinya energi itu dari semesta semuanya baik, tapi kita sebagai manusia yang kurang baik untuk menerimanya. Nah, dari sana apa akhirnya? Kita akan jadi bingung untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah stres itu kita bisa hadapi dengan 1, menerima, 2, kelola emosi kita dengan baik, 3, rencanakan, planning dan lain sebagainya itu juga penting begitu. Dan yang paling utama sih seperti ini ya menurut saya. Kita itu terlalu merasa insecure dengan orang-orang di luaran sana, sehingga kita merasa stres akan hal itu karena kita tidak bisa sampai di titik itu, ya kan? Nah, yang perlu kita pahami apa? Lihat dulu, kita ini siapa, mereka itu siapa. Kita ini apakah dari keluarga yang sangat luar biasa kaya raya, anaknya pejabat, anaknya PNS dan lain sebagainya, atau justru kita ini orang yang biasa-biasa aja gitu. Lihat dulu juga kalau misalkan dia pintar public speaking, apakah memang orang tuanya terdidik atau orangnya tidak terdidik. Orang tuanya tidak terdidik, itu juga menjadi pembelajaran kita. Kalau misalkan orang yang justru secara finansial, secara pendidikan di bawah kita bisa luar biasa daripada kita, baru kita boleh insecure. Itu menjadi jalan motivasi. Tapi kalau enggak, ya buat apa gitu. Jadi sadar itu penting. Kesadaran diri kita atas segala hal yang ada di dunia ini, penerimaan kita terkait apa yang ada di dalam diri kita itu yang menjadi salah satu kunci untuk meredakan semua stres itu. Jadi terima saja. Kalau memang kamu mau nangis, ya nangis nggak apa-apa gitu loh. Kalau mau ketawa juga silahkan. Jadi jangan sampai ketika kita mau nangis, kita nggak bisa untuk nangis, nahan nangis dan lain sebagainya. Itu sih. Oke. Tapi kan menurut mahasiswa pada umumnya ya, stres itu kan bisa datang dari banyak arah. Betul. Bisa dari nilai yang jelek, ataupun juga dosen yang susah diajak untuk berkomunikasi, ya, susah diajak untuk berkomunikasi. Kayak relate banget ya. Nah, pernah nggak sih Mbak Fati itu dapat nilai jelek dan juga dapat dosen yang killer gitu? Pernah nggak ya? Jadi semuanya pernah. Iya, apalagi dosen killer ya. Ya. Kalau dosen killer tuh kayaknya banyak deh. Iya, betul. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai jelek ya Beb ya, mungkin saya bicara satu dulu. Saya tuh dapat pressure dari bapak saya yang sangat luar biasa untuk selalu nomor 1. Tuh, mintanya beliau seperti itu. Jadi pressure itu akhirnya membuat saya mau tidak mau harus berprestasi dan juga menjaga balancing daripada akademis dan juga organisasi saya. Saya pernah dapat nilai B- itu di salah satu mata pelajaran, tapi bukan yang kejuruan ya. Dan yang saya lakukan juga ya karena saya memang nggak mampu di sana, ya udah saya coba ke hal yang lain. Di semester 3 saya inget banget titik terendah saya, IPS saya tuh 3,75. Saya dimarahi habis-habisan sama orang tua. 3,75. Tapi setelah itu mungkin karena waktu itu COVID ya, terus kemudian kita harus baru masuk kepada kampus dari transisi online dan offline, akhirnya secara tidak langsung diri kita ini belum memahami begitu loh. Apalagi waktu itu kan kita masih sibuk organisasi jadi anggota gitu kan, jadi masih bingung-bingungnya. Adaptasi. Iya, adaptasi lah. Tapi setelah itu dari semester 3, semester 4 dan 5 itu saya selalu achieve 4. Kenapa? Karena saya balance-nya itu gini. Lagi-lagi organisasi itu kan bisa jadi bumerangnya kita, tapi juga bisa jadi tonggaknya kita untuk capai nilai yang paling maksimal. Nah, apa yang saya bawa di organisasi itu saya bawa di kelas, gitu. Misalkan organisasi saya habis bahas terkait patriarki, kesetaraan gender, women and global development, makanya saya bawa di kelas juga hal serupa. Saya habis bahas terkait Abraham Maslow sampai 2 hari 3 hari gitu kan, tanpa tidur dan lain sebagainya. Saya bawa itu di kampus, di kelas. Akhirnya dari sana poin-poin yang seharusnya kita tidak bisa itu menjadi poin plus daripada diri kita masing-masing. Gitu. Jadi kalau ditanya nilai jelek ataupun dosen killer, saya rasa semua orang sudah merasakan itu. Betul. Ya, tapi cara kita untuk menanggapinya itu seperti apa? Karena ada juga dosen yang
dia tuh seenak moodnya. Misalkan moodnya lagi nggak baik ya kita yang kena. Kalau misalkan moodnya baik ya kita yang kena bagusnya juga. Ada yang seperti itu. Saya pernah dibilang tidak menjaga nama baik Win Sunan Ampel Surabaya. Padahal kamu sendiri tahu, kita semua tahu bahwa bagaimana saya menjaga nama itu. Dan itu dibawa ke perkuliahan. Itu kan sangat tidak relevan ya. Kalau misalkan kamu mau Bapak Ibu ingin menegur mahasiswa, ya udah tegur saja dengan baik gitu. Karena guru itu kan adalah seseorang yang menginspirasi, menggerakkan para mahasiswanya untuk capai masa depan yang memang lebih baik begitu. Kalau kemudian seperti itu ya kita ini yang jadi orang yang teraniaya gitu. Ya itu sih, yang penting gimana caranya kita menjaga daripada kondisi diri kita untuk sadar, paham bahwa semua hal itu pasti ada jalannya, dan gimana caranya kita cari celah-celah yang lain, peluang-peluang lain yang ada di depan sana. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fathi. Sama-sama. Pemirsa, setelah mencapai perjalanan panjang, kita menuju ke garis akhir, yaitu skripsi. Dan pastinya prosesnya tak mudah. Nah, kita bertanya ke Mbak Vio. Mbak Vio, mulai kapan nih kerjain skripsinya? Berapa lama dan gimana prosesnya? Oke, menarik ya. Agak sedikit cerita ya, flashback lagi terkait skripsi. Saya mulai ngerjain skripsi itu semester 7. Jadi semester 7 baru ngerjain skripsi, lulus juga semester 7. Karena sebenarnya kalau di fakultas saya itu berbeda-beda ya tentunya. Tapi kalau di prodi saya juga itu semester 6 akhir sebenarnya udah bisa sih untuk sempro, ambil judul dan bahkan sempro. Dan udah banyak juga dari kelas saya yang waktu itu punya judul terus sempro. Bahkan sampai di semester 7 awal saya juga belum dapat judul. Karena nggak tahu ya, waktu itu kayak kesusahan banget buat cari judul. Karena mungkin daerah rumah saya di Sidoarjo Kota dan teman-teman saya tuh banyak yang daerah-daerah yang punya adat-adat unik. Karena kalau saya kan jurusannya hukum keluarga Islam. Jadi teman-teman tuh banyak banget yang dapat judul-judul unik, kayak adat perkawinan yang unik-unik, kemudian kasus-kasus perceraian yang dialami banyak orang. Itu kan sulit juga kalau di daerah perkotaan. Saya mungkin ada, cuma hanya terjadi pada satu orang. Dan itu saya juga harus cari di orang lain, itu agak sulit ya. Tapi akhirnya alhamdulillah ketemu di semester 7 awal itu. Dan sebenarnya kalau cerita lagi itu seru juga ya kalau diingat-ingat lagi terkait bagaimana proses skripsi itu tadi. Siapa sih sebenarnya yang nggak pengen gitu kan lulus 3,5 tahun. Dan dari awal kuliah saya dan teman-teman saya yang sudah lama itu memang sudah menarget pengen lulus cepet, kemudian pengen dapat nilai yang bagus, pengen kumlot. Siapa sih yang nggak pengen ya? Tapi waktu itu saya ada di keadaan dimana saya benar-benar punya satu dan lain hal yang ngebuat saya stuck, gak bisa mikir, bener-bener meskipun dipaksa laptop di depan muka, bener-bener gak bisa mikir, bener-bener stuck dalam waktu yang lama, beberapa bulan, 4 bulan atau 5 bulan. Jadi itu salah satu tantangan saya untuk ngerjain skripsi, dan alhamdulillah saya selalu yakin sih dari dulu, nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah selama kita usaha gitu sih. Jadi awal itu semester 7 akhir Mei itu baru dapat judul akhir Mei, terus habis dapat judul udah aku anggurin lagi ya, ngelakuin kegiatan-kegiatan yang ada. Waktu itu juga masih magang, ada magang terakhir, terus sempat juga ikut konferensi jurnal yang itu ngebantu banget sih sebenarnya buat skripsi, karena di konferensi jurnal kan kita ketemu dosen-dosen yang presentasi jurnal, jadi kita bisa tahu gimana dosen-dosen yang memang lebih bisa lebih kita itu bisa tahu gimana dosen-dosen untuk ngelola data gitu. Jadi aku anggurin itu 4 bulan magang, terus kegiatan-kegiatan yang ada aja saya lakuin karena memang nggak bisa, meskipun udah dipaksa gitu nggak bisa, jadi ya lakuin aja yang ada 4 bulan. Terus baru itu maksa karena udah lihat temen-temen nih, wah temen-temen kok udah pressure. Iya, pressure juga ya, kok udah bab 3, kok udah bab 2-nya selesai. Memang yang lawan yang paling sulit itu diri sendiri. Jadi waktu itu memaksakan diri, oke,
harus dikerjain, langsung hadap laptop ya, meskipun nggak bisa mikir, baca-baca skripsi orang lain yang membuat kita jadi tahu gambaran nanti skripsi kita gimana gitu, baca-baca skripsi orang lain yang temanya sama kayak kita gitu, akhirnya udah bisa. Nah kebetulan saya tuh tipenya deadlineer, meskipun pengennya itu tertata ya, dulu itu pengen banget nyusun skripsi dengan bagus, kayak nyicil aja biar bagus semuanya tertata, tapi ya pada akhirnya tetap deadlineer. Jadi bab 1 itu seminggu kebut, tapi setiap hari pagi sampai malam gitu, setiap hari benar-benar di rumah aja. Udah nolak ajakan-ajakan luar buat fokus skripsi, memang harus dipaksa kalau menurut saya ya. Udah selesai bab 1, kalau di hukum keluarga Islam itu bab 1 udah bisa sempro. Mungkin beda ya kayak teman-teman lain, karena di bab 1 itu udah latar belakang, rumusan masalah sama metode penelitian, jadi udah bisa untuk diajukan sempro. Ya kalau sistem sempro sendiri beda-beda, tergantung dosen. Kalau di fakultas saya ada yang memang formal, ada yang diskusi. Kalau saya kebetulan waktu itu alhamdulillahnya sistemnya diskusi. Jadi duduk terus ya masalahnya gimana, kenapa kamu ambil masalah ini, kemudian bagaimana kamu mengonsep ini, bagaimana ambil datanya, terus juga dosen ngasih saran pertanyaan apa aja yang ditanyakan kepada responden gitu kan. Udah selesai sempro, dianggurin lagi. Selalu ada masa-masa itu, karena memang kebetulan waktu itu bener-bener nggak tahu kenapa stuck aja, karena ada satu dan lain hal gitu. Terus udah bab 1 selesai, terus ada waktu sebulan itu nganggur, maksudnya nggak ngerjain skripsi, kayak dicuekin aja skripsinya, tapi maksa lagi. Karena sebenarnya yang paling penting support temen sih, ngelihat temen itu. Kalau teman-teman kita juga nunda, kita pasti bakalan oke, teman kita masih bab 1, aku tak males aja juga ya. Jadi waktu itu teman-teman udah progresnya banyak, terus oke, maksa lagi seminggu lagi bab 2. Bab 2 seminggu ya rutinitas sama, dari pagi sampai malam banget, tapi tetap ada jam istirahat, sholat, makan gitu-gitu. Udah seminggu bab 2 selesai. Bab 2 selesai, oh ya tadi lupa bimbingan, pasti bimbingannya. Setiap bab itu, kalau saya sistemnya bimbingannya setiap bab. Dan alhamdulillah saya dapat dosen pembimbing yang sangat straight to the point. Jadi datang, oke, gini, ini udah bagus, oke, yang salah ini, yang harus direvisi ini. Pak Kemal, terima kasih banyak. Sangat to the point gitu. Jadi enak gitu kalau bimbingan. Udah bab 2, oke, anggurin lagi. Karena selalu setiap udah merasa tenang gitu, kepikiran lagi beberapa masalah yang ada, ngebuat kita stuck lagi gitu kan. Udah akhirnya sempat menyerah. Oke wes, nggak apa-apa, saya nggak lulus 3,5 tahun, dah lah, lulus normal aja lah 4 tahun kayak teman-teman gitu, sempat gitu. Oke, pasrah. Oke, 1 minggu sebelum penutupan pendaftaran, tadi kan masih sampai 2 bab ya, bab 3, 4, 5 belum aku kerjain sama sekali. Tapi setelah bab 2 itu aku udah target selama 2 minggu itu penelitian. Ambil data di responden, waktu itu responden saya Gen Z Sidoarjo. Jadi saya datengin responden-responden di daerah-daerah Sidoarjo, ada yang video call, udah dapat datanya selama 2 minggu, udah saya rekap dalam bentuk tulisan, udah saya kualifikasikan sesuai bagaimana ini pertanyaannya, responden A, B, C, D yang gimana, pokoknya sudah saya satukan. Tinggal nulis aja nih 3, 4, 5 babnya, kurang 3 bab kan berarti. Udah, tapi pasrah, ya udah. Terus seminggu sebelum penutupan pendaftaran, ditanya lah sama orang tua, sampai mana skripsinya? Masih bab 2, tapi minggu depan udah ditutup nih pendaftarannya. Terus ya orang tua, gak apa-apa, dicoba dulu aja, usaha aja, ibu nggak maksa kamu buat bisa lulus 3,5 tahun, tapi ini ada waktu seminggu loh, masih ada waktu seminggu ini, tetap waktu, coba diusahakan aja, tapi ibu nggak maksa. Terus ada satu kata motivasi dari orang tua yang benar-benar langsung, oke, gas ini, harus digas, harus diusahakan semaksimal mungkin. Saya dari orang tua juga teman ini banyak yang berisik ya di telinga, kayak masa kamu karena hal ini aja ngebuat kamu langsung down, kayak bukan view yang biasanya gitu, masa kamu gini aja gak bisa lewatin. Oke, tertampar lah dari teman-teman dan orang tua, dan sadar diri juga. Orang tua juga mungkin pengen ya kalau semester depan sudah nggak bayar lagi gitu kan. Jadi juga sadar diri gitu. Lumayan kan. Ya. Iya, agak pressure dikit ya. Terus nggak apa-apa, kita usahakan. Oke.
diusahakan, meskipun kayak nggak mungkin ya 3 bab dalam waktu seminggu itu kayak Mungkin. nggak mungkin, tapi ya udah seminggu itu banyakin doa, salat sunnah sambil terus ngerjain. Benar-benar di rumah setiap hari doa, salat, ngerjain, makan. Doa, salat, ngerjain, makan. Wis gitu aja. Sama pasrah apapun hasilnya, nggak peduli, pokoknya aku udah usaha gitu. Dan alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sampai Jumat, misalkan Jumat ya, Seninnya ini udah ditutup. Jumat ini udah capek banget, tapi udah janjian sama dospen buat bimbingan terakhir. Udah wes seadanya aja sampai bab 4. Tapi kalau bab 4 kan jawab dari rumusan masalah. Ada rumusan masalah 1 sama rumusan masalah 2. Tinggal rumusan masalah 2 ini yang belum. Saya bingung untuk ngelolanya gimana, nyusunnya gimana, bingung. Tapi udah capek. Udah wes bimbingan. Seadanya Pak, ini Pak, saya belum selesai tapi gini. Terus alhamdulillah dosennya bilang, oke udah bagus, tapi ini kenapa kok kosong? Iya Pak, saya ya jujur aja kalau sama dosen pembimbing itu teman-teman, jangan takut. Kalau kita semakin takut, ya semakin nggak berani maju gitu kan. Nggak selesai karena pikiran kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ya udah maju, terus saya bilang sejujurnya, Senin udah ditutup pendaftaran Pak, apa saya boleh buat daftar? Ya terserah kamu, ini kan ada waktu 2 hari, Sabtu Minggu. Kalau kamu nganggur ya kerjain aja, insya Allah bisa. Oke, insya Allah bisa gitu kan. Oke, langsung, iya Pak. Dan saya tuh kebetulan udah nyiapin berkas-berkasnya, berkas-berkas buat skripsi itu lumayan ya. Ada skek, sertifikat, IBA, Ma'had, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah udah dicicil di waktu seminggu yang tadi. Terus sudah, alhamdulillah bisa daftar gitu. Jadi kayak bener-bener kalau diingat-ingat per bab seminggu terus 3 bab seminggu itu kayak sangat melelahkan, tapi bener sih karena tekad itu tadi harus maksa gitu, harus maksa. Kalau nggak maksa ya kita nurutin diri sendiri aja akan keulur, malah kita buat alasan untuk mengerjakan kegiatan lain itu sih biasanya. Jadi jangan kira ya teman-teman, banyak mungkin yang ngira orang yang lulusnya 3,5 tahun itu mulus-mulus aja. Enggak, pasti di setiap proses skripsi masing-masing itu ada aja masalahnya, entah itu karena masalah keluarga atau mungkin karena ada kegiatan atau mungkin galau atau mungkin apapun itu juga bisa gitu. Betul sekali. Itu sih. Mbak Vio, memulai mengerjakan skripsi itu kan satu hal, dan juga menyelesaikannya itu udah hal lain lagi gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya untuk tidak hanya sekedar memulai saja, tapi juga menuntaskannya. Nah, Mbak Vio punya tips nggak untuk teman-teman biar nggak nunda-nunda menyelesaikan skripsinya? Tips ya. Tipsnya sebenarnya ada beberapa hal sih. Yang pertama pastinya tadi lawanlah diri sendiri itu. Musuh yang paling besar untuk mengerjakan skripsi sebenarnya diri sendiri itu. Terus buatlah satu motivasi yang ngebuat kita langsung gas, oke, ayo ngerjain. Buatlah apapun itu. Misalkan teman-teman pengen, oke, aku habis selesai skripsi mendaki gitu, misalkan gitu kan. Itu kan self reward yang kepingin banget kita lakuin. Buatlah satu motivasi apapun itu. Misalkan satu motivasi orang tua yang udah nunggu kita akhirnya ngebuat kita semangat, atau motivasi misalkan ada yang habis lulus mau lamaran gitu misalkan, atau apapun itu motivasi yang kalian buat aja yang ngebuat kita bener-bener semangat. Karena kalau kita udah punya satu motivasi kita malas, kita langsung ingat lagi sama motivasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah support. Kalau misalkan pada masa-masa skripsi itu kita nggak ada teman yang bisa support kita, kita cari, kita observe mana teman-teman yang udah berprogres ini, terus kita deketi aja, kita tanya-tanya. Dan memang menurut prosesku, menurut pengalaman saya itu ada yang teman sebelumnya belum akrab, karena skripsi jadi akrab gitu kan, karena kita berjuang bersama-sama. Cari teman atau kakak tingkat bisa, atau dari manapun support itu yang ngebuat kita jadi semangat. Terus yang ketiga, nggak lupa identifikasi masalah. Maksudnya adalah kadang kan kita banyak overthinkingnya ya, takut maju ke dospem. Takut maju ke dospem, kita identifikasi kenapa kita takut. Karena kita kurang persiapan. Ya kita persiapin aja sebelum kita maju ke dospem, kita siapin matang-matang, minimal kita bisa jawab pertanyaan dari dospem kita kalau ditanya. Masalah akhirnya ya kita jujur aja, kita kurang tahu masalah ini, pasti nanti dospem akan ngasih solusi gitu.
Kalau misalkan masalah kita bingung nih nyusunnya dari mana itu kan. Kalau cuma dipikirin aja ya nggak akan jalan. Skripsi itu nggak akan kelar kalau nggak dikerjain. Skripsi itu akan semakin berat kalau kita nggak hadapi gitu. Kalau semakin kita tunda-tunda, kita lupa dong skripsi kita nanti isinya gimana. Tambah semakin susah, semakin takut karena udah lama nggak bimbingan, ya semakin ditunda-tunda gitu. Dan yang menurutku yang paling penting support tadi sih. Dan motivasi yang buat kita gas gitu. Yang penting selesai lah ya. Iya benar. Oke, terima kasih Mbak Vi atas tipsnya. Pemirsa, setelah semua dilewati, muncullah ruang refleksi. Jika boleh mengulang, apakah tetap masih memilih jalur yang lebih cepat? Mbak Kia lebih memilih lulus lebih cepat atau lebih memilih menikmati proses yang lebih panjang? Kalau saya pribadi sih ingin lulus di lebih cepat lagi ya, karena sesuai di pernyataan saya waktu di awal tadi, seketika kita sudah menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu, dengan cepat dan juga lebih efisiensi lagi, kita kedepannya akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa lagi ke depannya. Seperti itu. Kalau ingin menikmati proses yang lebih panjang, setiap timeline itu pasti ada yang namanya fase. Di fase yang berbeda-beda. Ketika kita sudah menyelesaikan itu dengan cepat, tumbuhlah di fase yang berbeda, yakni di dunia kerja mungkin yang lebih hektik lagi gitu. Setiap pengalaman kan menyisakan pelajaran. Nah, apa sih pelajaran paling penting yang Mbak Kia dapat selama perjalanan ini? Dari pelajaran di 3,5 tahun yang saya dapatkan banyak sekali ya teman-teman semua. Mulai dari awal maba, pertemuan yang kita mungkin tidak tahu apa-apa ya, lalu kita join organisasi mungkin ya sana sini, kita juga ada kuliah juga yang mana kita notabene tanggung jawab yang paling utama adalah menjadi mahasiswa. Jadi kita harus membagi waktu antara organisasi dan juga mahasiswa ini, perkuliahan ini untuk 50-50%-nya lah, harus seimbang seperti itu. Jadi pengalaman ataupun terkesan yang paling saya ingat adalah ketika saya berproses mulai dari 0 meniti dari 50% ke 70% hingga yang saat ini, karena menurut saya 3,5 tahun atau 4 tahun itu bukan waktu yang sangat lama, tapi itu adalah waktu yang cepat. Ketika kita nunggu nanti besok aja deh setelah lulus kuliah, lalu setelah lulus kuliah apa yang kita sodorkan kepada masyarakat? Bahwa tidak adanya proses di masa lalu. Kalau kita sudah berproses di 3,5 ataupun 4 tahun itu, pastinya kita sudah ada branding lah. Minimal kita sudah punya kemampuan untuk kita berada di fase yang lebih baik lagi gitu. Oke. Pelajaran sudah dipetik, waktunya untuk berbagi. Nah, Mbak Kia mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa yang juga pengen lulus 3,5 tahun. Oke. Halo teman-teman semua, di sini Kia juga masih sama-sama belajar. Akan tetapi Kia menorehkan satu pesan terpenting untuk teman-teman semua. Hadapi apa saja yang saat ini menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Jangan takut kalah, jangan takut gagal, jangan takut menyerah, dan juga jangan pernah berhenti atas apapun itu. Karena apa? Percayalah, proses itu tidak ada yang sempurna. Jika teman-teman menunggu kesempurnaan itu baru berproses, maka percayalah bahwa proses itu tidak akan pernah nyata adanya. Karena apa? Adanya perubahan itu diawali dengan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jika kita tidak pernah melakukan kesalahan, berarti kita tidak pernah yang namanya introspeksi diri sendiri. Jadi untuk kunci dalam kehidupan sebetulnya adalah cuma dua, teman-teman. Siapa yang terus mengevaluasi diri, siapa yang terus untuk mengupgrade dirinya jauh lebih baik lagi, maka dialah pemenangnya. Oke, terima kasih Mbak Kia. Selanjutnya Mbak Fatih, ini jadi closing ya. Mungkin singkat saja Mbak Fatih, mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman organisator yang juga ingin lulus 3,5 tahun. Masya Allah, dadakan banget ya Bun ya. Oke, untuk teman-teman organisatoris dimanapun kalian berada, saya pikir satu hal ya, jangan jadikan organisasi sebagai langkahmu, penghambatmu di kemudian hari begitu. Karena sejatinya kita di sini memikul banyak
tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial dan lain sebagainya. Lakukan apa saja yang memang ada di pikiranmu, lakukan apa saja yang memang itu dikehendaki hati nuranimu, dan jangan lupakan nilai-nilai sosial yang ada di dalam hidupmu. You're free to make your choice, but you're not free to choose the consequence. So, I hope you best part of this. Thank you. Baik pemirsa, pesan tersebut menjadi closing Sarjana 3,5 tahun LP2M Spotlight kali ini. Jangan lupa untuk terus ikutin LP2M Spotlight. Saya Kafkafa Alfinuri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.